help me see you. I need to know that you're near me, Lord. Fear not, I am the Lord your God, and trust that I'm working all things out. So in the field of doubt, plant a seed of faith, and I'll send the rain. Yes, I'll send the rain. You're working, and I'm growing in the trial and through the storm. In the waiting, teach me patience. Remind my heart that I'm not alone. And you say, Fear not, 'cause I am the Lord your God, and trust that I'm working all things out. So in the field of doubt, plant a seed of faith, and I'll send the I'll send rain. So let it rain, let it rain. 'cause things start to change, Bring the rain, bring the rain. and it won't stay the same. From glory to glory, you're writing my story. When it rains, when it rains, let it rain, let it rain, let it rain. Things start to change, so bring the rain, bring the rain. It won't stay the same. From glory, glory to glory, you're writing my story. When it rains, so let it rain. Fear not, I am the Lord your God, and trust that I'm working all things out. So in the field of doubt, plant a seed of faith. Plant a seed of faith. Let it rain, let it rain. Things start to change, so bring the rain, bring the rain. It won't stay the same. From glory to glory, you're writing my story. When it rains, so let it rain. Things start to change, so bring the rain, bring the rain. It won't stay the same. Salam, selamat sore mama, ibu-ibu, ibu-ibu perempuan klasik ketakutan. Selamat datang di dapur tidur perempuan. Memang bau. Beta terakhir saya. Dari jauh saya. Baik, sekali lagi salam, selamat sore KMJ dan juga Ibu Pendeta pelayan pendamping dan Mang Pendeta Feby serta kamu semua yang hadir pada sore hari ini. Kalian maju, mandiri, modern, perempuan cepat. Yes. Dapur hidup. Oke.
Terima kasih Mama Hake. Salam. Yang saya hormati Mama Ketua KMJ Gemit Paulus Kupang dan pendeta pendamping dan pendeta Baby, Mama Ketua UPP Perempuan, Sekretaris dan pengurus UPP Perempuan Prasis Kota Kupang yang masih cantik-cantik walaupun sudah tua. Jadi seperti dalam usia indah. Dan ibu-ibu kaum perempuan Jepang yang saya hormati, sekali lagi salam. Jadi pada kesempatan ini perlu kami laporkan kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh UPP Perempuan Gemit Paulus Kupang. Jadi tentunya kegiatan ini masih berlanjut dari kegiatan tahun lalu karena kami Paulus baru mulai bergerak tahun lalu. Jadi begitu kami mendapat informasi untuk ada lomba dan kami mengolah lahan yang ada karena memang pemanfaatan lahan pekarangan gereja, lahan bekas tempat pembuangan sampah pertama, jadi ini diolah oleh bersama dengan kaum bapak dan juga pemuda. Dari lahan yang tidak produktif tadi dikatakan oleh Mama Ketua, kami berusaha untuk menjadikan lahan produktif. Tentunya tidak sedikit energi yang dikeluarkan, sungguh banyak energi yang dikeluarkan dan kami tidak bekerja sendirian. Kami bersama-sama berkolaborasi membersihkan lahan ini yang dulunya batu dan tumpukan sampah serta bekas-bekas seng dan banyak lagi beling-beling di sini dirubah seperti ini menjadi lahan produktif. Oleh karena itu kami sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada UPP Perempuan Klasis Kota Kupang karena melalui program ini kami UPP Perempuan Jepang dibangkitkan semangat untuk bisa berusaha dalam rangka pemberdayaan ekonomi pertanian melalui budidaya aneka sayur. Strategi kita karena dalam rangka pemberdayaan ekonomi kami tidak mungkin menggunakan teknologi yang orang bilang high class, teknologi yang terlalu tinggi. Katakanlah menggunakan seperti yang mungkin mama mereka lihat kalau di perkotaan orang yang hobi dengan pertanian membuat hidroponik. Kami memilih teknologi mana dengan biaya rendah tapi dapat meningkatkan ekonomi jemaat khususnya kaum ibu-ibu. Oleh karena itu dengan lahan yang tersedia ini kami memilih jenis tanaman yang cocok untuk dalam rangka pemberdayaan ekonomi dan juga bisa memanfaatkan lahan yang tidak produktif. Nah, jenis tanaman yang kami tanam di sini adalah yang pertama yang tergolong dalam aneka sayur ya. Kami tidak sebut sayur-sayuran, Mama. Kenapa? Kalau sayur-sayuran itu konotasinya adalah sayur plastik seperti mobil-mobilan. Tapi kita menggunakan istilah aneka sayur. Aneka sayur berarti ada beragam sayur. Nah, sayur yang kami tanam di sini dikategorikan ada 3. Yang pertama, aneka sayur yang namanya sayur buah. Sayur buah yang kami tanam di sini adalah yang pertama terong, yang kedua cabai, yang ketiga tomat, kemudian ada paria. Itu yang dalam kategori aneka sayur buah. Yang buah tadi sudah ya. Oh ya, buah tadi kurang 1, paprika. Lalu ada sayur daun. Yang dikategorikan sayur daun, Mama lihat di sini ada kangkung, ada sawi, ada pakcoy, dan juga ada bayam. Lalu yang berikut ada namanya dapur hidup, ada toga, tanaman obat keluarga. Tadi disebutkan oleh Ibu Ketua ada jahe, ada kunyit, ada serai, lalu ada apa lagi di sana? Lidah buaya. Ada lidah buaya juga. Ya, daun mint, saya lupa. Daun mint ada. Lalu yang satu tidak kalah penting adalah kembang telang, Mama. Ini sudah produksi yang kedua. Kami sudah melakukan ratun. Kalau tahun lalu kan dia sudah merambat dan sudah tua. Pada bulan Juni kemarin kami ratun.
Dan ini produksi ratunnya yang kedua. Harusnya rencana kami akan menyuguhkan mama dengan teh telang. Tapi keburu hujan datang sehingga kembangnya sudah tidak ada lagi. Jadi tidak jadi menyajikan teh kembang telang. Kemudian yang berikut mama, kangkung yang mama lihat di sini ini hasil ratun juga. Artinya tanaman yang kita tanam semula dengan biji, kita sudah panen pertama, lalu kita tumbuhkan kembali dengan tanpa menanam lagi. Kita pemupukan menggunakan pupuk organik padat dan cair, lalu dia tumbuh seperti ini. Kecuali yang di sana itu yang tanam biji. Kemudian yang berikut, selain itu bahwa teknologi yang kami gunakan di sini mama, bahwa kalau dari segi jenis tanaman tadi sudah, kemudian jarak tanam. Kalau jarak tanam khusus untuk tanaman kangkung ini kami anjurkan 20 kali 15 atau 15 kali 15. Tapi kalau mama sebentar periksa, mungkin tidak sama dengan yang saya sampaikan, karena yang menanam ini adalah mama yang sudah usia indah. Kalau nanti saya paksakan sesuai ini, mama capek atau pinggang susah gitu. Yang penting lurus Oke, saya urut dada juga lurus. Jadi artinya teknologi seperti itu khusus untuk jarak tanam. Demikian pula dengan sawi ataupun pakcoy. Yang kami anjurkan seperti itu, tetapi nanti mama dong periksa sama. Intinya adalah kalau sudah pakai lurus ya, jarak tanamnya lurus, itu sudah. Karena itu tadi yang saya katakan, yang menanam ini bukan yang pinggangnya masih kuat, tapi sudah kategori usia indah. Sangat susah untuk saya mau bilang tepat dengan jarak tanam sekian. Walaupun kita sudah pakai tali tanam ya, untuk menanam sudah pakai tanda-tanda, tetapi tetap saja dia berubah. Kemudian hal yang berikut tentang pemupukan. Mama sayur yang ditanam di sini dijamin organik. Kenapa? Karena yang kita lakukan pemupukan menggunakan pupuk organik padat, yaitu pupuk bokasi, dan juga kami menggunakan pupuk kandang yang melalui proses fermentasi secara alam. Ya. Lalu kami menggunakan pemupukan menggunakan pupuk cair organik. Pupuk organik cair itu kami gunakan dari limbah dapur. Nah, limbah dapur itu apa saja? Yang pertama, sisa-sisa sayur, kemudian sisa buah, mangga, kemudian kulit-kulit nanas, lalu nangka yang sudah tidak itu saya rajang halus-halus, kemudian kita buat pupuk organik cair. Lalu saya menggunakan air beras ya. Air beras yang saya cuci tiap hari, kami cuci tiap hari, kami masukkan ke dalam wadah ember yang tertutup. Di dalamnya sudah tersedia dengan berbagai aneka sayur yang limbah dapur. Kami juga ada menggunakan kulit nanas sebagai starter istilahnya untuk proses dekomposisinya. Itu. Lalu itu untuk pemupukan. Sedangkan untuk pengendalian hama, mama tadi saya bilang kita tidak pakai obat-obat dari toko, istilahnya insektisida yang anorganik, tapi kami menggunakan dari, kalau mama lihat di sini kami ada menggunakan menanam bunga. Ini bukan sekedar bunga untuk hias, tapi dia sebagai istilahnya refugia atau sebagai tanaman trap ya, refugia ya, untuk penangkap hama. Lalu selain itu juga kalaupun masih terlihat ada hama, kami pakai kulit bawang yang kita ambil sedikit, lalu kita rendam dalam air, katakanlah dalam 1 botol aqua, kulit bawangnya 1/4, lalu airnya penuh. Kami rendam selama setengah jam atau 1 jam, lalu air bekas rendaman itu disemprotkan ke dalam
sayur yang terserang hama jika ada. Dan itu kami lakukan agar tanaman yang kami produksi ini, yang tadi saya bilang, dijamin organik, jadi jauh dari zat-zat kimia yang berbahaya bagi kesehatan. Nah, di samping untuk memenuhi istilahnya sayur dari unsur gizi dari sayur-sayuran, kami juga punya kolam untuk memenuhi protein dari hewan. Ya, itu dari ikan yang kita tebar adalah ikan nila. Ikan nila sebenarnya sudah dari tahun lalu ini mama. Tapi karena kita memperbaiki kolam, yang lalu kan kita hanya pakai terpal. Kali ini kami lebih sedikit karena kami punya anggaran hasil jimpitan kami buat secara permanen, jadi biar ini, jadi ikannya kami pindahkan sebagian ke depan ke kolam gereja, tetapi dimakan kucing, jadi masih tinggal sedikit saja kami pindahkan setelah jadi. Jadi kalau mama lihat pasti ada hanya beberapa ekor. Lalu kemarin karena hujan besar mama, ada sekitar 8 atau 12 ekor keluar. Ya, jadi mati. Jadi mohon maaf mungkin sedikit, tapi itulah untuk memenuhi gizi yang lengkap dari sumber mineral, kami juga ada sumber protein dari ikan. Saya kira itu penjelasan teknis dari kami, dan pada kesempatan berikut kami memberikan waktu kepada tim penilai untuk berkunjung menilai hasil kerja kami UPP Perempuan Jepang. Lalu kami kembali ke sini, Bapak Ibu akan kembali tim penilai ke sini, kita akan diskusi seputar hasil ini dan kita menjelaskan, kita akan mendengarkan tentang atau sharing pengalaman dari Ibu Wiwin, apa yang hasil yang didapat setelah dia belajar di dapur hidup Jepang. Ada hal yang beliau peroleh, hal positif ketika bergabung di dalam dapur hidup. Terus terang Mbak Wiwin ini bukan orang pertanian, dia hanya ibu rumah tangga, tetapi setelah bergabung dengan dapur hidup ada hal positif yang dia dapat, yang dia belajar.
Pembina di Bumi Paulus Kupang Rayon 8. Oh iya betul, Jepang bertetangga dan India ya, saya lupa. Jadi ini hasil kebun kemarin. Dia baru ini panen yang kedua, jadi tahun lalu baru ditanam, tapi dia cepat. Iya, kalau tadi itu ada sayur pagoda, istilahnya perempuan Jepang nih. Shalom, yang saya hormati tim penilai perlombaan dapur hidup, Ketua UPP Perempuan Klasis Kota Kupang beserta pengurus. Terima kasih yang sebesar-besarnya, terutama saya, atas kegiatan perlombaan dapur hidup ini, karena banyak sekali manfaatnya. Oh ya maaf, sebenarnya saya perkenalkan dulu, karena ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Ibu Wiwin. Saya tidak paham, biasa pakai paham suami, Ibu Wiwin Kuenunu, biasa orang kenal saya. Perlombaan dapur hidup ini sangat berarti dan memberi pengalaman yang berharga buat saya. Yang pertama, dari segi ilmu saya mendapat ilmu baru dari yang tidak tahu sama sekali menanam. Dulu kalau saya menanam itu mati, ibu. Dan setelah bergabung di dapur hidup di Paulus ini, saya coba menanam dan hidup, saya juga heran nih. Akhirnya saya tertarik. Saya banyak bertanya dengan di sini ibu-ibu yang ahli pertanyaan seperti Mama Hakim, Isti ya, biasa saya banyak bertanya. Dan di rumah saya juga langsung mempraktekkan, saya menanam berbagai macam sayur, sayur pare, lombok, terong juga ada, sayur manis, tomat. Dan yang kedua ibu-ibu, ini dari segi ekonomi mungkin saya ibu rumah tangga yang tentunya harus pintar-pintar mengatur keuangan. Jadi dengan adanya menanam sayur di rumah itu sangat ini bisa menghemat keuangan. Yang saya dengar mungkin lombok sekarang harganya mungkin bisa sampai 50.000, saya bisa menghemat tinggal petik saya di kebun di rumah. Dan memang karena ini pekarangan juga sempit, saya biasa ini tanam di polybag. Dan yang ilmu yang banyak saya dapat mengenai pupuk juga seperti Ibu Hake yang tadi terangkan, terus mengenai pare, tanam pare itu katanya bilang kalau buahnya ini harus dipangkas biar bagus. Jadi saya mengerti dan itu sangat-sangat berharga buat saya. Dan yang ketiga, mungkin untuk kesehatan juga ibu. Kita dengan menanam itu sama dengan olahraga. Shalom. Sekali lagi shalom. Mama Pendeta, Bapak Mama, tim Dewan Juri, Mama-mama semua, perempuan Jepang. Kali ini UPP Perempuan Klasis Kota Kupang mendatangkan Dewan Juri dari Kapadokia karena mau ke Jepang. Iya, jadi tadi kami berharap bahwa kami akan memperkenalkan Dewan Juri terlebih dahulu sebelum Dewan Juri melakukan penilaian ke dalam kebun Jepang, perempuan Jepang. Sehingga pada kesempatan ini kami mungkin hanya memperkenalkan Dewan Juri yang ada. Yang ada saat ini Mama Heni Lukas, mungkin Mama bisa berdiri. Iya, Mama Heni Lukas dari Kantor Ketahanan Pangan Kota Kupang. Terima kasih. Kemudian ada Bapak Pendeta Nyongki Riri, Bapak Pendeta dari Jemaat Hosana Sungkayan. Memang selama lomba dapur hidup perempuan klasis, unsur pendeta itu akan datang dari luar klasis Kota Kupang. Jadi kali ini Bapak Pendeta ada bersama-sama dengan kita. Kemudian ada Mama Noldi Abola, beliau dari Politani Pertanian Negeri Kupang. Jadi apa yang disampaikan oleh Mama Hake
dicermati secara baik oleh Bapak Mama Dewan Juri, dan itu akan terbukti ketika tadi kami memasuki kebun perempuan Jepang. Jadi terima kasih banyak untuk semua yang sudah memberikan perhatian penuh terhadap lomba dapur hidup ini. Harapan kami perempuan, UPP perempuan, bahwa dia akan terus berlanjut seperti yang disampaikan oleh Mama Ana. Bukan tunggu lomba sah, tapi dia terus berlanjut supaya perekonomian perempuan di jemaat terus didongkrak sehingga kita perempuan tetap berdaya. Jadi mungkin itu beberapa hal yang kami sampaikan dari UPP. Terima kasih banyak untuk perhatian dari Mama semua, Mama Pendeta, MJ bersama-sama dengan kedua Mama Pendeta yang ada. Terima kasih. Itu saja yang saya sampaikan. Saya kembalikan pada Mama Ana. Why you ever chose me has always been a mystery. All my life I've been told I belong at the end of the line, with all the other not quite, with all that never get it right. But it turns out they're the ones you were looking for all this time. 'Cause I'm just a nobody, trying to tell everybody all about somebody who saved my soul. Ever since you rescued me, you gave my heart a song to sing. I'm living for the world to see nobody but Jesus. I'm living for the world to see nobody but Jesus. When Moses had stage fright and David brought a rock to a sword fight, you picked 12 outsiders nobody would have chosen, and you changed the world. But no one ever saw you. Everybody's got a purpose. So when I hear that devil start talking to me, saying, who do you think you are? I say, I'm just a nobody. Gave my heart a song to sing. I'm living for the world to see nobody but Jesus. I'm living for the world to see nobody but Jesus. So let me go down, down, down in history as another blood-bought, faithful member of the family. And if they all forget my name, well, that's fine with me. I'm living for the world to see nobody but Jesus. So let me go down, down, down in history. Down in history. As another blood-bought, faithful member of the family. That's all I ever wanna be. And if they all forget my name, well, that's fine with me. I'm living for the world to see nobody but Jesus. 'Cause I'm just a nobody, trying to tell everybody all about somebody who saved my soul. Ever since you rescued me, you gave my heart a song to sing. I'm living for the world to see nobody but Jesus. I'm living for the world to see nobody but Jesus. I'm living for the world to see nobody but Jesus.